kita bangun, kita buat, kita rencanakan untuk mempermudah para penyandang disabilitas. Selamat datang di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat, tempat berbagi inovasi dari prajurit-prajurit terbaik bangsa. Nah, kali ini kita beruntung banget karena kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang prajurit yang baru saja menorehkan prestasi yang luar biasa di ajang internasional Youth Innovation Summit 2024 yang berlangsung di Malaysia dan Singapura. Beliau adalah Sertu Hari Kurniawan. Ya, Sertu Hari Kurniawan dari Satuan Yonkav 4 Kijang Cakti, Kodam 3 Siliwangi ya. Betul, Mbak. Yang berhasil meraih juara dalam beberapa kategori, diantaranya yaitu Best Innovation Project dan Best of Leadership. Wah, luar biasa banget nih. Selamat datang Mas Hari, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di sini ya. Siap, Mbak. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama nih, mungkin bisa diceritain dulu nih gimana nih perasaannya telah berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa, dan juga ini kan tentunya sangat membanggakan ya. Tapi pengalaman apa yang paling membanggakan ini? Apa yang paling membanggakan dari pengalaman ini gitu? Untuk perasaan saya yang pertama sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pastinya, karena sudah diberikan achievement yang sangat luar biasa, apalagi ini pertama kali saya mengikuti ajang internasional. Terus untuk yang ini lebih ke momen ya Mbak ya, karena kita di sana benar-benar bertemu sama orang-orang yang sangat luar biasa, yang memiliki track record yang bukan main-main, karena memang banyak dari peserta juga menorehkan prestasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti itu. Oh ya, saya penasaran dengan yang dipakai ini, medalinya nih berarti apa saja gitu? Kalau ini saya mendapatkan 2 medali ini dari sana. Yang pertama Best of Leadership, kemudian yang satunya lagi ini Best Project Innovation, menang juara utama. Best Project ini berarti secara berkelompok begitu atau individu ya? Untuk yang Best Leadership ini kan individual. Untuk yang project kami memenangkan secara tim. Secara tim begitu ya. Wah, luar biasa ini. Nah, berarti ini ya sertifikat atau piagam yang diberikan dari ajang tersebut ya? Siap, betul Mbak. Untuk ini saya izin menjelaskan. Jadi untuk project ini ada 2 kategori. Jadi kategori perorangan dan juga kategori tim. Untuk kategori tim, alhamdulillah untuk tim kami mendapatkan 3 sekaligus penghargaan, yaitu juara pertama Best Project Innovation, kemudian juara yang kedua Best Presentation, dan yang ketiga adalah juara Video Project Innovation. Seperti itu. Oke, wow, pasti bangga sekali ya tentunya ya. Nah, mungkin bisa diceritain tentang temanya kemarin yang diusung. Kalau tidak salah TNI Manunggal dengan rakyat ya. Mungkin bisa diceritain dan apa sih yang melatar belakangi sampai tercetus tema itu gitu? Alasan mengapa saya mengambil tema TNI Manunggal dengan Rakyat ini adalah sebuah ikonik dan juga tema yang sangat menarik, Mbak. Jadi saya sebagai TNI itu sebenarnya ingin mengimplementasikan bahwasannya TNI Manunggal dengan Rakyat ini memiliki arti yang sangat luas. Betul. Yang bisa dikolaborasikan di bidang manapun, khususnya di bidang pendidikan. Namanya juga kan Manunggal, itu punya arti perpaduan dan juga kesatuan. Jadi tema ini sangat cocok untuk acara International Youth Innovation Summit ini, di mana di sana mengangkat Sustainable Development Goals ataupun SDGs, yang mana ada poin 4 mengenai pendidikan. Jadi di sini bisa dikolaborasikan antara TNI dan mahasiswa di bidang pendidikan, gitu Mbak. Oke, ini tentunya sangat menarik ya, karena memang TNI ini kan selalu mengencarkan sekali bahwa memang TNI ini dekat dengan rakyat, dengan masyarakat begitu ya, melalui berbagai inovasi yang mungkin di dalam keseharian juga memang sudah dilaksanakan. Betul. Dan juga mengikuti
ajang-ajang tersebut ya, seperti betul, itu ya. Nah, ini kan motivasi tentunya ini kan memiliki fokus tertentu gitu. Nah, kalau Mas Hari sendiri untuk fokus pada inovasi bidang pendidikan ini khususnya pada bidang apa aja ini? Kalau untuk inovasi ini pastinya dikhususkan untuk para penyandang disabilitas, karena kan memang kita pendidikan kalau untuk yang lain kita angkat ke ajang internasional kayak biasa saja. Kami pingin kayak menjadi sebuah ikonik di mana orang lain itu melihat kita itu memiliki karakteristik dan juga perhatian khusus bagi pendidikan yang diambil. Seperti contohnya yang kami bawakan ya, bagi dikhususkan pembelajaran cara inovatif dan juga inklusif bagi para penyandang disabilitas itu sendiri. Jadi motivasinya itu ya. Kalau untuk cara kerja dari aplikasi ini seperti apa, mungkin bisa diceritain? Untuk aplikasi ini sebenarnya saya sama tim ya, jadi bukan saya sendiri. Saya sama tim sudah berusaha untuk memberikan sebuah sedikit inovasi berbentuk digital. Untuk inovasi ini tuh belum sempurna sebenarnya, masih tahap awal. Jadi di dalam aplikasi ini kita memberikan sebuah inovasi berbentuk fitur audiovisual, di mana penyandang disabilitas khususnya tunarungu dan juga tunawicara ini dapat menggunakannya dengan baik. Jadi di dalamnya itu ada seperti dasar belajar membaca, kemudian berhitung. Di dalamnya juga ada yang paling menarik ini, Mbak, ada yang namanya dialog, di mana dialog ini mendapatkan sebuah fitur yang isinya komunikasi dan juga saran pendapat. Jadi memudahkan untuk penyandang disabilitas ini untuk menggunakannya dengan baik, yang nanti difokuskan agar pengguna bisa berkomunikasi dengan baik di lingkungan sekitar. Seperti itu, Mbak. Ya. Dan tentunya diharapkan kedepannya aplikasi ini juga dapat lebih dikembangkan lagi begitu kan? Betul, Mbak. Karena kan tadi bilangnya ini masih awal begitu ya, jadi masih betul. tentunya masih butuh pengembangan begitu ya. Kalau dukungan dari satuan Mas Hari sendiri, wujud dukungannya itu yang diberikan dalam mengikuti ajang ini nih seperti apa nih? Untuk dukungannya, tapi sebelumnya saya boleh menyapa komandan ini. Tentu saja. Terima kasih untuk satuan saya Yonka 4 Kijang Sakti, khususnya komandan saya Letnan Kolonel Cavalry Samto Betah, dan juga para perwira yang ada di satuan serta senior-senior, Mbak, yang sudah memberikan saya sebuah dukungan support sampai saya bisa mendapatkan 4 penghargaan. Itu pastinya butuh perjuangan dan juga kerja keras yang sangat luar biasa. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, dan saya juga dapat dukungan yang luar biasa dari mereka, sehingga kami punya tanggung jawab untuk bisa membawa nama baik Indonesia dan juga nama baik Angkatan Darat, khususnya juga satuan. Itu sih, Mbak. Wah, tentunya ini support yang luar biasa begitu ya. Nah, kembali lagi nih ke topik utama kita ya. Nah, dari ajang kompetisi yang telah diikuti ini, mungkin bisa diberi gambaran kepada kita ini seperti apa sih kompetisi yang telah dilaksanakan di sana itu seperti apa, dan berapa peserta yang hadir gitu. Untuk kompetisi di sana itu diikuti kurang lebih ada 45 delegasi, Mbak. 45 delegasi itu berasal dari Malaysia, Indonesia sama Singapura. Dan saya lihat ini mungkin pertama kali saya mengikuti ajang ini, dan luar biasa sekali. Mereka juga backgroundnya juga banyak yang duta kepemimpinan, kemudian juga banyak juga mereka yang memiliki track record yang student exchange dari luar negeri juga. Dan itu menurut saya pengalaman pertama, apalagi di bidang pendidikan ini, yang membuat saya makin semangat untuk mengemban dan melanjutkan untuk berinovasi, untuk berprestasi untuk Angkatan Darat ini, dan juga satuan pastinya. Ya, tentunya ya. Betul, Mbak. Berarti tentunya di sana yang telah hadir mengikuti event ini tentunya adalah orang-orang hebat dan calon-calon pemimpin di masa depan begitu, betul, ya. Mbak, betul. Harapannya juga begitu. Oke, kalau
tentang tantangan ini yang dihadapi di sana selama mengikuti ataupun dari segi pada saat persiapan, ada nggak nih? Untuk tantangan yang jelas itu lebih ke ikhlas sama mental sih. Karena Kenapa memang ini? Kenapa sempat ikhlas di mental? sana kita kan dari tim saya kan cuma berlima. Jadi Yeah. melihat mereka membuat presentasi, kemudian project mereka tuh bukan biasa-biasa saja. Mereka sampai ada yang turun langsung, bahkan mereka membuat project itu bekerja sama dengan elemen-elemen yang mungkin luar biasa di sana. Itu sempat kayak down, kayak wah kita bisa nggak nih untuk bawa pulang minimal satu lah. Apalagi kita kan susah untuk ke sana kan. Kita sudah menyiapkan kurang lebih 3 bulan nih Mbak secara virtual, karena selama project sebelum kita datang ke sana itu 3 bulan tuh kita bener-bener fokus grup lewat virtual, tidak bisa ketemu. Jadi ada yang mahasiswa satu dengan satu yang lain tidak klop jadwalnya, sehingga kita harus benar-benar work hard untuk menyatukan jadwal yang pas kayak gitu. Kita sudah persiapan selama 3 bulan dari mulai tema, kemudian kita bikin desain sampai perkodingan, sampai kita tampil di sana. Dan kebetulan kelompok dari kami Indonesia ini terakhir kali Mbak, jadi makin nervous untuk kita Tampilnya melihat tuh yang terakhir gitu. tampil. Jadi di sana tuh dikocok gitu Mbak, kayak Diundi ya. diundi. Jadi untuk tim saya terakhir kali, jadi kita melihat penampilan dari peserta lain yang luar biasa. Jadi kita agak sedikit, wah kita bisa nih. Dan alhamdulillah di sana lancar dan banyak ini dukungan dari tim-tim yang lain seperti itu Mbak. Oke, nah ini tentunya kan Mas hari ini kan tentunya terinspirasi dari senior-senior terdahulu ya. Ya, kalau betul. saya udah wawancara beberapa ya kayak Letnan Jeki Saputra sebelumnya juga Betul. seperti itu kan. Berarti kalau Mas Hari sendiri apa sih dukungan dari senior-senior kemarin yang sudah mengikuti event yang sama juga? Ya kan ini Iya, eventnya betul. kan Event yang sama. juga kan. Apa dukungan dari senior-senior yang sudah berprestasi juga ini? Kebetulan sebelum kami mengikuti, kami juga ada sedikit diberikan masukan pada Sertu Quatrena, diberikan tips bagaimana caranya kita bisa mendapatkan atau melakukan yang terbaik untuk bisa membawa penghargaan. Dari situlah kita berdiskusi kayak baiknya seperti ini, dan ada sedikit trik-trik khusus yang disampaikan mungkin tidak bisa dijelaskan di sini karena itu termasuk ya rahasia dapur gitu. Dapur gitu. Ya, Oke. Jadi secret ya. Tapi boleh dong, ini kan Mas Hari ini kan sudah meraih dari Best Innovation Project dan juga memenangkan kategori Best of Leadership ya. Mungkin rahasia yang umum aja lah, mungkin bisa beritahukan ke kita semua biar kita juga dapat ada inovasi, kita bisa terinspirasi dari hal tersebut gitu loh, yang bisa memotivasi yang lain. Siap. Gitu. Untuk lebih ke ini sih, percaya diri sama semangat, dan juga lebih kita tuh harus berani untuk menulis dari rancangan ke wujud yang nyata. Jadi karena kebanyakan orang memikirkan bahwa saya punya inovasi seperti ini, tapi mereka bingung untuk melakukan inovasi itu, menuangkannya dari mana. Tapi kita harus berani untuk dari mulai tulisan menuju ke usaha dan juga bentuk yang nyata seperti itu. Tentunya juga kita berani speak up lah ibaratnya begitu ya, Benar mesti banget, Mbak. melalui video edukasi ya, Siap, ataupun hal yang lain begitu kan ya. Kalau ini kan pasti sangat seru dan memotivasi sekali kalau kita menemukan penemuan teknologi yang terbaru, tentunya ini yang berguna untuk orang banyak begitu ya. Betul. Kalau tanggapan dari juri dan peserta kemarin dalam event ini internasional ini ya, apa yang Mas Hari ciptakan ini kan, bagaimana tanggapannya tersebut kalau menanggapi itu? Ini adalah salah satu momen yang menurut saya luar biasa Mbak, karena di situ jurinya juga tidak dari Indonesia saja tapi dari luar juga ada. Dan ketika kita mempresentasikan hasil proyek kami, para juri juga terkesima dan lebih fokus terhadap proyek inovasi yang kita buat bareng-bareng, karena
mungkin menurut mereka kayak tabu bahwa wah ini temanya TNI Manunggal dengan Rakyat, sedangkan di yang lain tuh hanya berfokus pada satu bidang saja, sedangkan ini banyak kondimen-kondimen ataupun elemen yang menjadikan satu sebuah kolaborasi membentuk satu proyek. Ketika kita mempresentasikan, Dewan Juri memberikan standing applause, dan itu membuat kami percaya diri dan kami wah ini kita bisa ini, seperti itu. Jadi Dewan Juri juga menyampaikan bahwa proyek kita jelas, kemudian yang dibawakan juga tidak terlalu bertele-tele dan kreatif, tampilan yang disajikan juga tidak membosankan, dan itu membuat seluruh di gedung itu ikut memberikan applause dan itu membuat kami semakin semangat lagi untuk mempresentasikannya, seperti itu, Mas. Ya, berarti diberikan support yang luar biasa juga ya. Betul. Tentunya ini merupakan apresiasi dari para juri juga kan, dari hasil yang sudah ditampilkan begitu ya. Tapi kalau Mas Hari melihat dari kontestan lain yang telah tampil, apa yang bisa dipetik dari karya yang mereka ciptakan begitu? Untuk inovasi yang mereka ambil itu mereka lebih ke teknologi, mungkin dari luar sana banyak kali yang bermacam-macam, dari mulai ada yang kesehatan, kemudian lingkungan, kemudian juga ekonomi, pendidikan juga ada. Mereka memiliki sebuah inovasi yang mungkin di Indonesia belum ada ya. Jadi kita mungkin ada sedikit contohnya gitu. Contohnya seperti kayak mereka ada menemukan sebuah aplikasi yang kesehatan. Jadi mereka membuka kayak konsultasi online, tapi di situ dia mengarahkan ke tempat-tempat yang terdekat gitu. Dan disitulah kayak ini kayak bagus ini untuk dikembangkan lagi gitu. Tapi tetap yang terbaik adalah punya Indonesia ya. Indonesia betul. TNI Manunggal dengan Rakyat ya. Betul, siap. Ya, tentunya karena ini juga bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak betul, begitu ya. Oke, pasti seru sekali ya kemarin pengalaman di sana ya. Kalau saya lihat dari sekilas videonya itu juga ada pertukaran budaya, apa betul juga ya? Mungkin bisa diceritain. Iya, jadi di sana mungkin kita melihat budaya dari Malaysia, kemudian Singapura juga itu. Ya mungkin karena kita di Asia jadi agak sedikit mirip ya. Tapi kita tahu bahwa oh ternyata namanya di sana ada ini kayak gitu. Jadi lebih ke pengalaman dan momen yang menurut saya tidak terlupakan ya. Karena kita bisa melihat langsung budaya yang dari mereka dan juga budaya dari kita sendiri. Kalau dari kita sendiri kemarin ada yang ditampilkan atau tidak ya? Untuk budaya kita tidak, jadi kita lebih melihat ke budaya mereka. Ke budaya mereka ya, betul. Yang ditampilkan ke kita. Betul, ke kita di gitu delegasi ya? Semuanya ya. Oke, tentunya itu sudah dipersiapkan dengan matang sekali ya. Dan sangat luar biasa. Luar biasa, pengalaman begitu betul, ya. Betul. Semoga ini juga dapat menjadi motivasi buat generasi-generasi selanjutnya ya. Kalau Mas Hari melihat sendiri teknologi saat ini kan semakin lama semakin berkembang begitu ya. Kira-kira ada nggak inovasi-inovasi yang akan dikembangkan ke depannya satu tim mungkin begitu? Mungkin kita fokus untuk mengembangkan proyek ini karena kebetulan di tim saya ini ada dia salah satu memang di bidang pendidikan. Jadi dikhususkan mereka memang terjun langsung sebagai pengajar penyandang disabilitas. Mungkin ini akan dikembangkan lagi dalam skala kecil dan mungkin ya butuh sponsor dari yang tim-tim yang lain. Tapi tetap mereka akan tetap fokus untuk mengembangkan ini sebagai media pembelajaran bagi penyandang disabilitas yang dikhususkan untuk tunawicara dan tunarungu sih, Mbak. Oke, semoga terus berkembang begitu ya harapannya ya, dan sponsornya terus berdatangan gitu ya harapannya, yang pengen menjadi sponsor begitu ya. Oke, kalau dari TNI Angkatan Darat, apa peran dan dukungan yang diberikan TNI Angkatan Darat pada ajang ini gitu? Sebenarnya saya sangat bangga sekali dengan Angkatan Darat karena dengan tema TNI Manunggal dengan Rakyat ini peranannya sangat luas ya. Jadi Angkatan Darat ini sangat mendukung bagi prajurit-prajuritnya untuk berprestasi di bidang apapun, Mbak.
Jadi terutama di satuan saya juga sangat mendukung, memberikan sebuah dedikasi, masukan, kemudian juga pengetahuan dan diaplikasikan dengan baik dan benar, sehingga dari satuan dan juga Angkatan Darat ini memberikan dukungan yang menurut saya luar biasa ya, karena kita benar-benar didukung untuk berprestasi di bidang yang kita punya seperti itu. Tentunya TNI Angkatan Darat mensupport prajurit-prajuritnya yang untuk berprestasi Benar. dan memiliki gagasan-gagasan atau inovasi yang tentunya ini bermanfaat bagi TNI Angkatan Darat dan juga masyarakat umum gitu ya. Benar, Pak. Terutama mengikuti ajang internasional seperti ini kan tidak semua orang bisa mengikuti, berarti kan ini merupakan suatu kebanggaan dan juga suatu kehormatan bisa mengikuti ajang ini begitu ya. Betul. Oke, Mas Hari, sebagai pertanyaan penutup ini tentunya memiliki harapan, pesan dan harapan yang ingin Mas Hari sampaikan kepada mungkin generasi-generasi muda saat ini ataupun prajurit TNI Angkatan Darat yang memiliki ide-ide atau inovatif yang inovatif begitu yang belum tersalurkan gitu. Sebenarnya saya pernah membaca buku namanya itu Atomic Habit, Mbak. Jadi buku ini tuh berisi tentang self improvement, di mana buku ini mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang terkecil untuk menjadi big action ataupun gagasan yang besar. Jadi jangan pernah takut untuk memulai dari hal kecil untuk mewujudkannya menjadi nyata. Setiap orang dilahirkan menjadi seorang pemimpin untuk memimpin diri sendiri menuju jalan yang baik dan benar. Dan untuk teman-teman dan rekan-rekan di luar sana, apabila memiliki inovasi baik di bidang teknologi ataupun dan yang lainnya yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar maupun Angkatan Darat juga Indonesia, jangan pernah takut dan terus maju pantang mundur untuk melakukan terobosan demi kemajuan teknologi di bangsa dan negara, khususnya di Angkatan Darat ini. Oke, baik, luar biasa. Baik Mas Hari, selamat ya atas prestasi gemilang yang telah diraih ini. Semoga ini dapat menjadi inspirasi bagi sahabat Kartika Podcast ataupun yang lainnya, dan juga mungkin terutama bagi penyandang disabilitas ya. Dan semoga ke depan dapat dikembangkan menjadi suatu aplikasi yang lebih maju lagi begitu ya. Demikian perbincangan kita kali ini dengan Sertu Hari Kurniawan. Semoga dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua terus berkarya untuk Indonesia. Salam Kartika Podcast, sampai jumpa. Bye-bye.